Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Saya Associate Profesor Dr. Firman Wijaya SIMH, Ketua Umum Mahupiki dan Ketua Umum Peradin. Pembahasan tentang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memunculkan berbagai kritik, terutama dari koalisi masyarakat sipil untuk pembaharuan KUHP. Berbagai catatan rekomendasi yang dipandang pasal-pasal yang krusial bermasalah di dalam RUU KUHP itu nampak terlihat ya di dalam catatan-catatan yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil. Daftar masalah seperti pencegahan penyiksaan, kekerasan, dan penyalahgunaan kewenangan, serta perilaku koruptif terkait dengan masa penangkapan dan semua jenis upaya paksa harus mengacu memang kepada KUHP. Hal lain yang juga menjadi catatan adalah penetapan tersangka yang didasari oleh tindakan kekerasan, termasuk alasan penahanan yang terlalu luas dan subjektif, ya, dianggap melanggar hak asasi manusia. Kemudian izin pengadilan kaitan dengan penahanan, kemudian penetapan whistleblower ataupun justice collaborator, ya, tanpa ada jaminan berdasarkan kesepakatan dan tekanan, juga self-incrimination atau pengakuan bersalah di tingkat penyidikan, ya, tanpa ada standar check and balances, ya, seperti pada tahap penuntutan. Kemudian jaminan akuntabilitas terhadap tindakan aparat penegak hukum, ya, utamanya masih bersifat sangat kental subjektivitasnya, termasuk upaya pemblokiran, ya, tanpa izin dari pengadilan. Pemblokiran ini sejatinya menurut koalisi belum jelas diatur. Bahkan hal yang cukup penting, misalnya pengambilan sampel tubuh, ya, atau informasi biologi seperti urin, darah, dan DNA sebagai pembuktian scientific evidence itu juga dianggap bermasalah. Bahkan penyadapan dianggap belum jelas diatur dalam KUHP, termasuk teknik investigasi khusus di tahap penyelidikan tanpa izin dari pengadilan. Kemudian juga soal yang menarik adalah restoratif justice yang dianggap belum akuntabel di dalam pemulihan korban. Bagaimana teknik pencabutan pengaduan, kemudian RJ di tahap penyelidikan. Nah, masih terdapat inkonsistensi kaitan dengan syarat-syarat RJ. Nah, yang menarik juga adalah soal penguatan advokat dan akses bantuan hukum. Karena ketentuan operasional bagi advokat untuk mengakses berkas perkara, mengakses bukti, ya, kemudian dokumen-dokumen peradilan itu secara fairness, ya, atau equal arm, ya, secara berimbang masih menjadi persoalan. Kemudian upaya counter bukti, ya, atau upaya menyanggah pembuktian, ya, secara berimbang di dalam persidangan juga jadi persoalan. Kemudian hak atas bantuan hukum dan penolakan terhadap advokat berdasarkan pengawasan izin pengadilan ini masih juga menjadi problem krusial. Isu penting juga biasanya sangat sensitif kaitan dengan pra-peradilan, menyangkut orang-orang yang berhadapan dengan hukum. Baik itu soal upaya paksanya, kemudian memperluas objek pra-peradilannya. Yang paling sering menjadi modus di dalam praktek peradilan adalah undue delay, menunda-nunda sidang tanpa alasan. Ini menjadi catatan penting juga. Kemudian pengaturan operasional hak-hak tersangka, terdakwa, dan saksi, dan kelompok rentan lainnya. Kemudian pembatasan pengajuan pra-peradilan hanya satu kali terhadap proses hukum acara dianggap tidak proporsional karena keberatan terhadap upaya paksa kan tidak hanya soal penahanan. Hal lain yang sebenarnya ini yang dianggap sebagai titik macet dan rawan di dalam permasalahan pembaruan KUHP ini, ya, dalam catatan yang muncul, yang diajukan dalam prolog Mahupiki, memang ada komponen yang katakanlah dianggap sebagai pintu gerbang dalam SWP adalah polisi jaksa. Nah, hubungan polisi jaksa ini memang cukup kompleks, ya, bipartner tapi tidak dapat dipisahkan, ya, sebagai integrated criminal justice system. Nah, keterpaduan ini di dalam subsistem persidangan berakhir pada proses peradilan. Nah, pasti ada catatan penting kaitan dengan kelebihan di dalam rancangan KUHP. Secara substantif, pasal 334, ya, contohnya kaitan dengan nilai kebaharuan, restoratif, rehabilitatif, dan restitutif, ya, menyesuaikan pada KUHP yang baru. Dan penguatan hak tersangka, penguatan peran advokat, hak perempuan, disabilitas, dan lansia, kemudian perbaikan mekanisme upaya paksa, kemudian mengakomodir konsep restoratif justice, dan penguatan terhadap filosofi hukum acara pidana yang berbasis HAM, modernisasi hukum acara, ya, speedy proses, ya, cepat, sederhana, transparan, akuntabel, samping independensi, impartiality, dan accessibility. Nah, pengaturan saksi mahkota atau crown witness, ya, atau crown stewards, ya, ini menjadi strategi yang penting juga.
ya di dalam isu-isu hukum acara pidana. Memperhatikan di dalam konsideran RUU KUHP ada poin B dan C, misalnya kaitan dengan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Ini ajaran Gustav Rätzbruch ya, yang mencerminkan nilai yang relevan dengan masyarakat dan perkembangan hukum universal. Kemudian pembaruan akan acara pidana itu menciptakan supremasi hukum. Sebenarnya bagi saya tidak cukup supremasi hukum ya, tapi supremasi keadilan dalam konteks jaminan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, kemudian mewujudkan sistem peradilan yang terpadu, selaras dengan perkembangan teknologi. Soal perimbangan pihak di dalam pemeriksaan pengadilan, ini memang pasal yang dianggap menjadi jalan persidangan yang berpotensi macet ya. Karena kalau dilihat pasal 22 ayat 4 RUU KUHP diketahui untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menerima pengakuan bersalah dari tersangka yang dituangkan dalam berita acara. Nah, inilah yang mungkin bisa menjadi kontradiksi ya dan kontroversi karena pengakuan bersalah ya, self incrimination itu secara universal sulit diterima. Kemudian juga pengolahan tempat kejadian perkara ya dalam konteks penyelidikan itu observasi, pengamatan, wawancara, pembuntutan ya yang sering dimaknai sebagai surveillance ya, penyamaran, undercover bureau ya, pembelian terselubung, pelacakan dan analisis terhadap dokumen, suspect follow the money dan follow the document. Nah, ini memang ada saran dari Mahupiki bahwa ada batas maksimal ya, yaitu 6 bulan ya di dalam penyelidikan. Jadi tidak ada instrumen hukum yang tanpa pembatasan. Nah, ini menjadi perdebatan dan catatan yang begitu serius ya dari pembahasan di Komisi 3 DPR. Tentu pada sisi ini kita sangat mendukung upaya Komisi 3 untuk menuntaskan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini juga pada fase penyelidikan ya, terutama ada kewenangan untuk memanggil ya seseorang yang statusnya menjadi tersangka atau saksi. Nah, dikaitkan dengan pendampingan ya, maka seringkali menjadi titik macet ya. Apakah seseorang saksi memang bisa didampingi oleh advokat ya? Sebenarnya penetapan tersangka ya, termasuk gelar perkara ya, mestinya menganut prinsip prudensial ya, dan juga soal dukungan finansial serta sarana pembiayaan perlu pengkajian secara mendalam dan hati-hati. Ini demi menjaga transparansi dan akuntabilitas proses penyelidikan dan penyidikan. Perlu juga dipikirkan SPDP yang dibatasi 2 hari. Apakah logis ya? Karena pelaksanaan ini bisa saja menjadi hambatan. Nah, saran dari Mahupiki ya sesuai putusan MK setidaknya diperlukan 7 hari. Ya walaupun tentu ada pertanyaan apakah 7 hari cukup atau tidak. Ini pasti perlu pemikiran bagaimana secara operasional pasal-pasal ini efektif di dalam pelaksanaannya, termasuk upaya paksa penyitaan ya dan benda sitaan ya, apakah disita di jalan di tempat lain, maka termasuk perusahaan kapal ya yang akhirnya ini bisa menjadi objek penyitaan. Bagaimana pengelolaan ini ya, belum ada pengaturan yang detail dan jelas. Nah, ini kaitan dengan koordinasi penuntut umum dalam penanganan setiap tindak pidana yang bisa dilakukan setara, saling melengkapi dan mendukung. Memang isu tentang penyidik utama dan dominus litis ya menjadi diskusi yang sangat hangat ya dan tajam ya, karena di situ ada aktivitas pengiriman berkas perkara, surat pemberitahuan dimulai penyidikan dan penyampaian kepada penuntut umum. Sinergis kebaharuan ya SPP ini jangan dihapus karena untuk menjaga integrated ya criminal justice system itu. Nah, kaitan dengan upaya paksa terutama soal penyadapan ya, wiretapping ini dapat diajukan pra peradilan. Memang akan menimbulkan titik macet kaitan dengan upaya penyadapan. Kemudian apakah RUU KUHP perlu dipikirkan ada ketentuan peralihan atau penutup ya, karena di dalam rancangan pasal 37 dikatakan perkara tindak pidana yang diproses penyidikannya atau penuntutannya sedang dilakukan diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 881 Hukum Acara. Di dalam pasal 330-nya ketentuan undang-undang ini berlaku sejak perundang-undangan mengatur dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Nah, ada prinsip lex posteriori, tapi tentunya perlu transisi ya, karena
peralihan ini pasti berkaitan dengan peraturan pemerintah atau PP ya, yang nanti menjadi norma operasional daripada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian Mahupiki memberikan rekomendasi sebagai satu kompas bagi aparat penegak hukum dan cerminan keseimbangan, maka tidak ada monopoli informasi ya penyidikan, baik hanya oleh penyidik ataupun penuntut umum. Nah, kepolisian dan kejaksaan dituntut untuk memastikan transparansi dan akuntability ya. Serta yang satu hal yang cukup penting adalah accessibility atau keterbukaan di dalam menjalankan fungsi tugas masing-masing. Menyongsong RUU baru, mestinya harapannya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini tidak sekedar masterpiece yang seperti dinobatkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, tetapi ini adalah karya. Sejauh mana Kitab Undang-Undang Hukum Acara itu dirubah, diperbaiki, dan diperbarui, ini adalah penal policy yang memastikan peradaban hukum dan hukum acara Indonesia ke depan. Semoga RUU KUHP ini menjadi cermin legislatif ya yang membanggakan. Sekian, sampai jumpa FW Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.